Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Tadi ada pertanyaan talak. Ya. Jadi memang ada hadis begini. Tadi dikatakan apa? Yang paling dibenci Allah tapi halal itu talak ya. Jadi ada hadis itu abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya. Jadi perbuatan yang halal yang dibenci Allah itu adalah talak atau perceraian. Memang hadis ini masih debatkan. Ada yang mengatakan hadis mursal, ada yang mengatakan hadis dhaif. Ya mursal itu dhaif. Mursal itu begini Pak. Hasan al-Basri itu mengatakan begini, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Hasan al-Basri. Ya. Itu mursal karena apa? Hasan al-Basri itu tidak pernah ketemu Rasulullah. Ya. Tapi dia itu jujur, Hasan al-Basri. Nah, ternyata sakjane DE itu dulu mendengar dari Anas. Karena ini Rasulullah SAW meninggal 2 tahun dia baru lahir. Nah, kok umpamanya saya pernah mendengar dari Anas dari Rasulullah, sahih. Nah ini langsung ngomong saya pernah mendengar dari Rasul itu mursal, dan mursal itu dhaif umpamanya begitu. Ya. Nah, talak atau cerai itu salah satu solusi. Ya, salah satu solusi. Memang kurang baik. Tapi kalau tidak ada solusi maka akan jadi masalah. Pernah dialami juga Nabi Ismail. Malah yang menyuruh Nabi Ibrahim. Bahkan ngapunten di Quran itu juga disebutkan Pak. Ya di Quran itu ada namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah sebelum jadi nabi itu mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak. Ya. Terus nikah dengan Zainab bin Jahsy. Ya. Nah, Jahsy. Ya. Jadi Zaid dengan Zainab ini nikah. Ya. Nah, suatu ketika Zaid dan Zainab ini bertengkar. Terus pokoknya ada sesuatu yang nggak cocok lah. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Zaid ini kan anak angkat Pak. Ya Rasulullah, istri satu begini. Tahanlah istrimu, takutlah kepada Allah. Artinya tahanlah dulu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya wahyu datang Pak. Dipisahkan ngapunten. Ya iki nek gaji jelasnya juga nggak pas nanti. Istrinya Zaid namanya Zainab bin Jahsy tadi itu dinikahi Rasulullah. Ini kayak gak pas ya. Dinikahi Rasulullah. Yang menyuruh siapa? Allah. Ya. Surat apa? Surat Al-Ahzab. Ya mungkin gitu ya, saya gak begitu hafal. Ya. Jadi begini. Rasulullah pernah bersabda, kalian itu dinikahkan oleh keluargamu, tapi saya dinikahkan oleh Allah. Dalam satu riwayat malah tidak pakai saksi, tidak pakai mahar dan seterusnya. Khusus untuk Zainab bin Jahsy. Ya, khusus itu. Ya. Nah, ini kenapa Allah ini menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa nikah mantu anak angkat itu boleh. Di surat An-Nisa itu haram menikahi mantu anak kandung. Anak angkat itu tidak mahram. Jadi umpamanya saya punya anak angkat laki-laki terus nikah dengan perempuan, saya dengan anak perempuan ini itu bukan mahram, boleh dinikahi kalau ini sudah ya. Nah begitu. Jadi ini Allah ingin menunjukkan karena Rasulullah saat itu nggak berani dan ini nggak umum ya, nikahi mantu itu nggak umum dan itu aib ya.
Nah ini Allah ingin menunjukkan bahwa hal yang demikian boleh karena anak angkat. Kalau anak kandung tidak boleh. Nah ini jadi dipisahkan, bahkan ngapunten iki nek wong sing gak tepak, apalagi kalau non muslim delok entah jikon pegatan dirapi dhewe. Kan gitu Pak ya. Karena nggak paham dan ini menjadi menyalahkan Rasulullah. Bahkan ini adalah peraturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak angkat itu tidak dapat warisan, Pak. Tidak dapat. Ya. Tapi hibah boleh. Hadiah boleh. Hibah itu pemberian. Hadiah boleh. Ya, tapi waris tidak boleh. Ya, anak angkat. Karena zaman dulu itu sering, di zaman Rasulullah ngangkat anak itu sudah umum, termasuk menyusukan itu Pak, menyusukan apa anak itu biasa. Kalau sekarang kan enggak. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan soleh-solehah. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan mengasih jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan dana kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.